dia sering bermaksiat, setiap hari bermaksiat kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah malam dia berjalan di kegelapan malam. Maka saat itu orang yang bernama Bishr al-Hafi niki menjumpai di jalan itu ada secari kertas, yang mana kertas itu ya namanya di jalan Pak, terinjak-injak oleh banyak orang hingga kertas itu lungset, kertas itu kotor, kertas itu bentuknya sudah tidak karuan. Lah yang membuat Bishr al-Hafi niki kaget adalah bahwa ternyata di kertas itu tertulis sebuah nama, Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis sebuah nama, Bismillahirrahmanirrahim. Lah Bishr al-Hafi niki kan orang ahli maksiat, tetapi ketika melihat hal itu hatinya terenyuh. Lah ini nama Allah kok bisa seperti ini? Akhirnya kertas tadi niku diambil, dibersihkan, nek basa Inggrisnya dikebasi Pak. Dibersihkan kemudian dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, sebagaimana barang itu ditaruh di tempat-tempat yang mulia. Lah niku adalah sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seorang ahli maksiat Pak. Lalu setelah peristiwa itu dapat beberapa hari dia bermimpi Pak. Dalam mimpinya orang yang bernama Bishr al-Hafi niki mendengar suara tanpa bentuk. Mendengar suara tanpa bentuk. Suara itu mengatakan, "Ya Bishr, tayyabta ismi, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah." Wahai Bishr, karena engkau telah menghormati namaku, engkau telah meletakkan namaku pada tempat yang mulia, maka aku akan mengharumkan namamu baik di dunia ataupun di akhirat. Setelah mimpi niku dia kemudian terbangun bingung, iki maksudnya apa mimpi ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berkah daripada dia memungut satu kertas yang di situ tertulis nama Allah Subhanahu wa taala tadi, dia kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah hidayahnya itu berbentuk apa? Pada suatu hari, suatu malam ketika dia berpesta bersama teman-temannya, berpesta bersama koleganya, tentu yang namanya pesta Pak, boten wonten kan namanya pesta itu di dalamnya minum aqua kemudian zikir kan nggih boten. Lazimnya pesta niku nek basa sakniki napa dugem Mbak ya. Saat itu kemudian di rumahnya rame orang berpesta. Lalu Bapak Ibu sekalian, kemudian ada seorang yang soleh, ada seorang kekasih Allah lewat di depan rumah Bishr al-Hafi. Setelah lewat di depan rumah Bishr al-Hafi, wali Allah tersebut kemudian berpikir, kok bisa ya ada hamba Allah selalai itu? Kok bisa ada hamba Allah selalai itu, bahkan kelalaiannya dipertontonkan secara terang-terangan. Seandainya wali niki hidup zaman sekarang pasti lebih heran Pak. Lalu kemudian wali itu kemudian bertamu ke rumah Bishr al-Hafi tadi. Diketok rumahnya, kemudian Bishr al-Hafi mendengar ada suara ketokan di pintu, kemudian dia menyuruh budaknya untuk membukakan pintu, menanyakan kepada orang tersebut tentang keperluannya. Lalu budak tadi Bapak Ibu rahimakumullah menjumpai seorang wali Allah tadi. Budak-budak tadi kemudian bertanya, apakah engkau pemilik rumah ini? Oh bukan wahai tuan. Siapa pemiliknya? Pemilik rumah ini adalah tuan saya yang bernama Bishr al-Hafi. Wali tadi kemudian bertanya lagi, wahai fulan, apakah Bishr al-Hafi tuanmu itu seorang budak atau seorang merdeka? Lah pembantunya tadi nggih kaget Pak. Kok ya ono orang sebodoh itu? Kan tidak mungkin yang orang punya rumah besar ngadakan pesta dengan biaya ratusan juta kalau ukuran sekarang, kok orang itu seorang budak? Kan boten. Karena pembantu tadi melihat dari bahasa zahir mawon. Lalu kemudian wali tadi dibentak oleh pembantu tadi, wahai tuan, apakah engkau tidak melihat bahwa rumah ini adalah rumah yang besar seperti istana? Tentu engkau tahu
bahwa rumah ini adalah milik orang yang merdeka, anak dari orang yang merdeka. Lalu kemudian, oh berarti merdeka, pemilik rumah ini adalah orang yang merdeka. Betul. Kalau begitu aku permisi. Aku tadi hanya ingin menanyakan apakah rumah ini milik seorang budak ataukah mirip orang yang merdeka. Ketika aku mendengar jawabanmu, rumah ini milik orang yang merdeka, maka aku faham sekarang. Karena mereka merasa merdeka hingga mereka bertindak semaunya. Lalu kemudian wali tadi pergi, Pak. Kemudian pembantu tadi kembali menjumpai tuannya yang bernama Bishr al-Hafi. Dia bertanya, "Wahai fulan, siapa tadi yang ketuk pintu di rumahku?" "Wahai tuan, tadi itu ada orang aneh. Dia mengetuk pintu, bertamu, kemudian dia bertanya, lalu kemudian pergi." "Lantas apa pertanyaan orang tadi?" Orang tadi bertanya, apakah pemilik rumah ini adalah orang yang merdeka atau seorang budak? Kaget, Pak. Namanya Bishr al-Hafi tadi kaget, karena dia tahu bahwa pertanyaan itu bukan pertanyaan zahir, pertanyaan itu adalah pertanyaan isyarat. Lalu kemudian karena kaget, loh di mana orangnya? Orangnya sudah pergi, tuan. Lalu kemudian dikejar oleh Bishr al-Hafi. Lah ketika kemudian dia mengejar wali tadi, mengejar orang soleh tadi, dia tergopoh-gopoh sampai lupa memakai sandalnya. Makanya kemudian dia dijuluki Al-Hafi. Al-Hafi ini artinya orang yang tidak pakai alas kaki. Kemudian wali tadi dikejar oleh Bishr al-Hafi. Kemudian ketika di persimpangan jalan ketemu, "Wahai tuan, apakah engkau tadi yang bertamu ke rumah di sana?" "Betul." "Apakah betul engkau tadi bertanya kepada orang yang di sana bahwa apakah rumah itu milik seorang merdeka ataukah milik seorang budak?" "Betul." "Lantas nopo maksudnya pertanyaan panjenengan?" Lalu kemudian dijawab oleh wali tadi, oleh ulama tadi, "Wahai tuan, mohon maaf, aku lewat di depan rumah besar itu, aku melihat mereka tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam pesta, tenggelam dalam aneka macam pesta-pesta yang mana itu melalaikan dari perintah Allah. Aku penasaran, kenapa kok bisa mereka seperti itu? Bukankah mereka adalah hamba-hamba Allah yang semestinya ketika mereka merasa sebagai hamba-hamba Allah, maka mereka akan ikut apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dilarang oleh Allah. Tetapi ternyata mereka mengatakan bahwa mereka orang yang merdeka, maka pantas karena mereka merasa merdeka, akhirnya mereka bertindak semaunya." Lalu kemudian Bishr al-Hafi ini nangis, Pak. Nangis kemudian berkata kepada wali tadi, "Wahai tuan, sesungguhnya aku ini adalah pemilik rumah yang engkau datangi tadi. Maka aku berkata kepadamu bahwa aku ini bukan orang yang merdeka, tetapi aku ini seorang budak, seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku saat ini datang kepadamu untuk menyatakan taubatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hikmah daripada kisah ini ada dua. Yang pertama adalah kenapa dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah dengan sedemikian indah, padahal orang tersebut, Bishr al-Hafi niku, adalah seorang ahli maksiat. Itu adalah berkat dia membersihkan kertas yang mana di kertas itu tertulis nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan daripada ini, jangan kula panjenengan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekali lagi, jangan kula panjenengan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka boleh jadi kebaikan yang itu sering kita anggap sesuatu yang kecil, ketika kita lakukan maka akan menjadi sebab kula panjenengan selamat di dunia dan akhirat. Dan jangan kula panjenengan niki meremehkan kemaksiatan sekecil apapun,
Karena kenapa? Boleh jadi kemaksiatan itu yang kita anggap sebagai hal yang kecil, tetapi mungkin itu akan menjadi sebab kecelakaan kula panjenengan di dunia dan akhirat. Maka keterusi para ulama-ulama sufi, ahli-ahli tasawuf niku, kenapa maksiat itu begitu dicela? Karena bukan dari sisi besar atau kecilnya kemaksiatan itu, tetapi karena siapa yang kula panjenengan durhakai. Kula panjenengan mungkin biasa Pak maksiat, wah gak lali ku mek dosa cilik ae. Lho ampun diremehkan, Pak. Terus Kanjeng Nabi niku la saghirata ma'al israr. Tidak ada maksiat kecil ketika itu dilakukan terus-menerus. Maka mungkin karena kita sering meremehkan maksiat, Pak, maka azab kita disegerakan oleh Allah. Azab itu tidak harus berupa siksaan fisik. Termasuk mungkin kula panjenengan salat mboten saged khusyuk, zikir mboten saged nyambung, maca Quran mboten saged nyambung. Sebabnya apa? Karena mungkin kula panjenengan niki sering meremehkan kemaksiatan.